Mengapa sih kita fokus pada yang namanya pengolahan tanah? Tadi yang poin nomor 2, ya. Kenapa kami malam hari ini mengajak Anda itu fokus pada pengolahan tanah? Ya, nah ini isunya. Jadi gini, Bapak Ibu sekalian, saya yakin dan percaya Anda udah paham sebenarnya bahwa yang namanya bisnis itu adalah solusi buat masalah orang banyak. Ya, jadi ketika Anda punya bisnis, itu memberi solusi buat masalah semakin banyak orang, Anda akan kaya raya dari bisnis itu. Itu kata kuncinya. Ya, karena kalau bisnis yang Anda pegang hari ini bukan atau tidak atau belum menjadi solusi buat banyak orang atau lebih banyak orang, Anda tidak akan bisa kaya raya dari bisnis tersebut. Ya, tapi kalau bisnis itu bisa menjadi solusi buat masalah banyak orang, Anda akan makin kaya raya. Nah, itu kata kunci dalam sebuah bisnis. Makanya kenapa kita memilih bisnis ini yang pertama, yaitu fokus pada pengolahan tanah. Oke, ini adalah latar belakangnya agar Bapak Ibu paham kenapa kok kita ada di bisnis ini. Pertama, 97% hari ini lahan pertanian kita itu sudah diberikan pupuk kimia, ya, lebih dari 15 tahun. Ya, sudah lebih dari 15 tahun, bahkan ada yang sudah berpuluh-puluh tahun. Sekali lagi, 97% loh lahan pertanian kita tuh sudah diberikan pupuk kimia lebih dari 15 tahun yang lalu. Ya, dan pemberian pupuk kimia itu ternyata menyebabkan tanah itu menjadi asam. Ya, tanah asam itu pH-nya di bawah 5,5. Ya, jadi derajat keasamannya menjadi rendah. Ya, nah ketika tanah itu asam, itu akan menyebabkan akar itu tidak bisa menyerap nutrisi dari tanah. Ya, nah sehingga ketika akar tidak bisa menyerap nutrisi dari tanah, maka nutrisi tanaman itu berkurang. Ya kan, tanaman tidak mendapatkan makanan yang cukup, atau tanaman tidak mendapatkan nutrisi yang cukup, atau tanaman bahkan tidak mendapatkan gizi yang cukup. Nah, kalau tanaman tidak mendapatkan makanan, gizi, dan juga nutrisi yang cukup, maka otomatis tanaman itu akan ngambek berkembang biaknya. Ya, hasil panennya akan menurun. Nah, tentunya ini adalah sebuah masalah besar. Dan petani kita di seluruh Indonesia hari ini sedang mengalami masalah ini. Ya, dan petani kita di seluruh Indonesia hari ini bersedia ya mencari solusi terbaik untuk bisa mengatasi masalah hasil panen yang menurun. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, kebetulan kami punya kesempatan untuk ketemu dengan banyak petani di 17 provinsi di seluruh Indonesia. Ya, kami bertanya gitu loh kepada petani, apakah Bapak Ibu sekalian mengalami hasil panen yang meningkat atau menurun beberapa tahun belakangan? Ternyata jawabannya semua sama seluruh Indonesia, yaitu mereka mengalami hasil panen yang menurun. Ya, belum ada saya dengar jawaban petani itu mengatakan bahwa hasil panen mereka dari beberapa tahun belakangan itu meningkat, ternyata menurun. Jadi artinya Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa kami fokus malam hari ini pada bisnis yang fokus pada pengolahan tanah? Karena sekali lagi, petani kita, hampir semua petani kita mengalami masalah ini. Dan mereka hari ini membutuhkan solusi terbaik. Ya, dan solusi terbaik ini, ya kan, itu belum ditemukan atau belum pernah ada ya dari solusi di luar sana. Nah, oleh sebab itulah Bapak Ibu sekalian, malam hari ini Anda beruntung sekali lagi. Dan tentunya saya yakin Anda tentunya juga tidak sabar lagi untuk menyampaikan ini kepada orang di luar sana, ya. Nah, itu yang pertama. Kenapa kita fokus pada yang namanya pengolahan tanah? Yang kedua, mengapa kita fokus pada yang namanya pupuk atau nutrisi buat tanaman? Pertama, ternyata kita sudah sadari dan kita ketahui bahwa pupuk kimia itu ternyata sudah digunakan oleh lebih dari 97% petani kita di Indonesia. Dan karena sudah 97% digunakan lebih dari 15 tahun, bahkan ada yang berpuluh-puluh tahun, petani kita tuh sudah makin ketergantungan terhadap pupuk kimia. Ya kan? Nah, sehingga ketika hari ini pupuk kimia itu mahal dan langka, ya kan? Nah, jadi bukan mahal dan langkanya itu sengaja ya. Jadi Bapak Ibu sekalian mungkin kemarin yang sempat dengar yang namanya debat presiden ya. Itu kan ada menyinggung masalah pupuk. Ya, jadi masalah kelangkaan dan mahalnya pupuk hari ini itu bukan disengaja. Sebabnya adalah karena sumbernya memang tidak ada. Ya, jadi sumbernya itu ya kan dari Rusia, pupuk kimia itu. Bahan bakunya dari Rusia. Nah, kita tahu bersama bahwa ternyata dengan adanya perang Rusia dengan Ukraina, Rusia berhenti mengekspor bahan baku pupuk kimia kepada 48 negara, termasuk Indonesia. Ya, nah oleh sebab itulah makanya hari ini kita menemui pupuk itu makin mahal dan langka. Ya, dan tentunya ini tidak bisa selesai dalam waktu dekat karena perang masih berlanjut.
ya, dan pabrik pupuk kita tidak bisa atau belum bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Dan ternyata pemerintah kita juga sudah menyadari bahwa hari ini subsidi pupuk kimia dan pemberian pupuk kimia pada lahan pertanian ternyata tidak bisa meningkatkan hasil pertanian. Ini yang terjadi Bapak Ibu sekalian, ya. Kalau Bapak Ibu nggak percaya, boleh coba nanti main-main ke YouTube channel. Anda boleh cari YouTube channel videonya Pak Jokowi lagi marah-marah kepada rapat kabinet saat itu, ya. Saat itu Pak Jokowi mengatakan bahwa Indonesia atau pemerintah itu sudah subsidi pupuk kimia itu setiap tahun itu 33 triliun rupiah. Tapi hasilnya apa? Hasilnya nggak ada Bapak Ibu sekalian. Hasilnya tidak bisa atau belum bisa meningkatkan hasil pertanian. Tapi ternyata subsidi yang demikian besarnya justru membuat hasil pertanian menurun. Ya, kenapa? Karena ternyata penyebab hasil pertanian menurun adalah pupuk kimia itu sendiri. Ya, nah oleh sebab itulah makanya pupuk kimia membuat tanah menjadi asam. Dan tanah yang asam itu menyebabkan pemberian pupuk lewat tanah itu tidak lagi efektif. Artinya apa? Karena tanah kita ini sebagian besar sudah asam, lahan pertanian kita. Bapak Ibu mau kasih pupuk yang hebat sekalipun yang turun dari langit, itu percuma. Tidak bisa menyelesaikan masalah kesuburan tanah kita yang tentunya sudah tergerus karena penggunaan pupuk kimia. Ya, karena pupuk kimia itu ternyata menyebabkan hasil pertanian itu menurun dalam jangka panjang. Ya, dan negara-negara maju itu sudah menyadari ini. Indonesia baru belakangan menyadari ini Bapak Ibu sekalian, tapi tidak ada kata terlambat. Negara-negara maju seperti Cina, ya, Jepang, Korea Selatan itu sudah tidak lagi menggunakan pupuk kimia karena mereka sudah sadar bahwa ternyata pupuk kimialah yang justru membuat penurunan hasil pertanian. Ya, nah di Indonesia kita beruntung hari ini bahwa pemerintah kita sudah sadar dan begitu banyak stakeholder di Indonesia sudah mulai tersadar. Banyak pengusaha yang sudah mulai tersadar. Ya, salah satunya kami sebagai pengusaha di Indonesia juga melihat ini adalah sebagai sebuah gerakan mental ya untuk bisa mengalihkan ya petani dari pupuk kimia menjadi yang namanya pupuk organik ya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, penting sekali juga kita membangun bisnis itu dapat dukungan dari pemerintah. Dan hari ini pemerintah sangat mendukung sekali gerakan organik untuk kembali menggunakan pupuk organik ya. Dan beruntungnya kita dalam komunitas di AWM Star Life, kami sudah memiliki gerakan ini, yaitu Gerakan Organik Nasional. Sebuah gerakan yang mengajak petani itu untuk kembali ke yang namanya pupuk organik, ya. Oke, nah yang terakhir, kenapa kita fokus pada pupuk atau nutrisi? Tentunya duitnya, ya kan? Tadi saya sudah bilang, kebutuhan pupuk mencapai 39 triliun setiap musim tanam. Ya, termasuk dan pupuk itu adalah termasuk produk strategis nasional. Nah, kita tahu kan ada yang namanya proyek strategis nasional. Nah, ternyata ada juga yang namanya produk strategis nasional. Pupuk itu adalah salah satu produk strategis nasional. Artinya apa? Artinya pupuk ini anggarannya itu ada. Ya, satu contoh sekarang setiap desa mendapatkan anggaran desa 1 miliar sampai 2 miliar setiap tahunnya. Dan 25% dari anggaran itu boleh untuk ketahanan pangan. Salah satunya adalah untuk pembelian pupuk atau memenuhi kebutuhan pupuk. Ya, karena itu tadi. Karena kebutuhan pupuk kita memang sangat besar. Ya, dan tentunya kita harus memenuhi kebutuhan pupuk tadi karena mau tidak mau ya makan orang Indonesia itu kebutuhannya besar. Karena kalau kita lahan pertanian kita tidak bisa memenuhi makannya orang Indonesia, maka yang terjadi kita akan impor semua bahan hasil pertanian dari luar negeri. Dan kalau kita impornya jauh lebih besar daripada hasil pertanian kita, maka negara kita akan mengalami minus. Ya, bukan surplus lagi, minus, ya kan? Nah, kalau udah minus berarti pertumbuhan ekonomi kita akan negatif, masyarakat kita akan menurun kualitas pendapatannya. Nah, itu yang terjadi Bapak Ibu sekalian ya. Nah, jadi sekali lagi ya, saya ingin tegaskan kepada Anda semua bahwa kami mengajak Anda malam hari ini itu fokus pada 2 poin penting di industri pertanian, yaitu pada pengolahan tanah dan yang kedua pada pupuk atau nutrisi ya. Nah, lalu Bapak Ibu sekalian, yang namanya bisnis, sekali lagi saya ingatkan Anda, tadi saya sudah sampaikan, bisnis itu adalah sebuah solusi. Ya, di mana solusi itu berarti ada kebutuhan di belakangnya. Ya, dan kebutuhan atau solusi itu adalah dalam bentuk produk.
Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, tidak bisa sebuah solusi itu tidak dalam bentuk produk. Produk itu sekali lagi ada dua kan. Ada bentuknya barang dan jasa. Jasa itu juga sebuah produk. Ya, nah kita lihat sama-sama bahwa hari ini begitu banyak sekali proyek ketahanan pangan nasional yang belum bisa berhasil secara maksimal. Kenapa? Karena belum ada solusi dalam bentuk produk. Jadi solusi itu tidak bisa cuma teori Bapak Ibu sekalian. Tidak bisa cuma jargon tok. Harus ada solusi dalam bentuk produk. Karena sekali lagi, semua solusi memang harus diselesaikan dalam bentuk produk. Seperti yang saya bilang tadi. Ya, kalau bisnis Anda ya bisa punya solusi untuk masalah semakin banyak orang, maka Anda akan kaya raya. Ya, nah oleh sebab itulah makanya kami dari AOM Star Life ya ingin menceritakan kepada Anda bahwa kami memiliki sebuah produk tentunya yang jadi solusi, yang kebutuhannya sangat besar. Nah, yang pertama, produk seperti apa? Produk untuk pengolahan tanah tentunya. Ya, karena sekali lagi solusi itu nggak bisa cuma teori gitu loh maksudnya. Solusi itu selalu dalam bentuk produk. Ya, yaitu yang pertama, produk kami itu dapat mengurai residu kimia tanah. Ya, seperti yang saya bilang tadi, karena itulah masalah besar kita di Indonesia. Banyak sekali tanah kita sudah terpapar teracuni pupuk kimia, di mana residu kimia itu sudah tertumpuk sedemikian banyaknya. Nah, oleh sebab itu harus diurai dulu. Ya, diurai dulu. Residu kimia tanah itu diurai. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentunya produk pengolahan tanah ini harus dapat mengembalikan kesuburan tanah. Ya, karena yang jarang diketahui oleh para petani kita adalah setiap mereka menghasilkan hasil panen, itu unsur hara tanah itu pasti berkurang karena ibaratnya tanah itu disedot nutrisinya. Ya, nah oleh sebab itu seharusnya ketika setiap habis panen dan seharusnya bukan hanya mengharapkan hasil pertanian saja, tapi seharusnya petani juga memikirkan bagaimana tanah yang mereka pegang saat ini ya atau mereka olah saat ini itu harus bisa jangka panjang, bisa diwariskan. Dan tentunya bisa terus-menerus menghasilkan hasil pertanian. Nah, tapi kata kuncinya adalah tentunya harus bisa mengembalikan kesuburan tanah. Ya. Dan yang ketiga, tentunya ini yang penting Bapak Ibu sekalian, yaitu produk itu harus praktis, hemat, dan efisien. Ya, karena ini penting, praktis, hemat, dan efisien. Ini kata kuncinya. Ya. Nah, kemudian yang kedua, kita fokus pada produk untuk pupuk atau nutrisi. Nah, tentunya pupuk atau nutrisi, kata poin pentingnya adalah memiliki 4 poin penting. Kalau mau produk ini jadi solusi buat masalah bangsa kita, ya harus punya 4 poin penting. Pertama, dia harus bisa diserap maksimal oleh tanaman. Seperti yang saya ceritakan tadi di depan. Pupuk kita yang ada di luar sana, ini bukan berarti pupuk yang jelek, bukan. Pupuk di luar sana semua bagus, apalagi pupuk itu sudah mendapatkan izin edar dari Kementerian Pertanian. Artinya semua pupuk itu yang sudah dapat izin edar loh ya. Kalau yang belum beda cerita. Kalau yang sudah dapat izin edar itu berarti dia sudah melalui proses uji sertifikasi, uji mutu. Ya, nah otomatis tentunya kandungannya bagus. Tapi yang sering jadi masalah adalah pupuk di luar sana itu dengan teknologi fermentasi, ya teknologi distilisasi dan juga teknologi bioteknologi itu bekerja di tanah. Ya, nah kita tahu tadi masalah kita adalah masalah tanah. Sehingga pupuk yang sehebat apapun kandungannya, kalau tidak bisa diserap oleh tanaman, maka percuma Bapak Ibu sekalian. Ya, nah oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, kata kunci poin penting pertama adalah pupuk itu harus dapat diserap maksimal oleh tanaman. Yang kedua tentunya kandungannya harus lengkap. Ya, karena kita juga nggak mau petani itu sudah punya pupuk atau nutrisi, tapi harus beli tambahan-tambahan lagi di luar sana. Harusnya tidak perlu seperti itu. Ya. Yang ketiga, praktis, hemat, dan efisien. Nah, yang keempat tentunya yang penting adalah mudah didapatkan. Ya, itu yang paling penting tentunya ya.